Ya, bismillah, silakan Mas Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar ayah bunda yang ada di manapun berada, ya kan? Karena pada pagi hari ini kita akan ada satu momen penting tentunya, yaitu kita belajar bersama dalam bencana bagi keluarga. Untuk itu saya ucapkan selamat datang di opening session manajemen bencana bagi keluarga. Bapak Ibu, ayah bunda dan juga calon ayah bunda dimanapun Anda berada, senang sekali saya Iwan Abdi bisa ada di antara orang-orang yang bersemangat tentunya, orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu ingin bersiap siaga karena bagaimanapun juga bencana adalah sesuatu yang kita tidak pernah tahu ya kapan terjadi. Untuk itu orang yang atau manusia yang selalu waspada itu penting untuk kita semua. Termasuk saya. Saya senang sekali bisa di antara Bapak Ibu semuanya dan ini adalah belajar bersama. Saya juga akan belajar bersama dan oke, kita sambut bersama. Ini dia opening session manajemen bencana bagi keluarga. Baik, sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu yang ada di manapun Anda berada ya, kita akan sama-sama mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan atau lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, boleh dibuka sejenak? Mungkin kita bisa bertatap muka sejenak, hanya sedetik juga tidak masalah. Karena saya ingin sampaikan kalau hari ini kita punya semacam semangat untuk kita semuanya. Ya, kalau biasanya kita punya tagline Home Sweet Home, semuanya berawal dari rumah, ya kan? Nah, kali ini kita punya tagline Home Safety Home, ya. Semua keamanan itu berawal dari rumah, ya. Dan awareness itu berawal dari kita semuanya. Bagaimana caranya ketika saya bilang atau sampaikan Home Safety Home, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya boleh sampaikan seperti ini gerakannya. Home Safety Home, Home Safety Home, ya. Boleh dibuka audionya sebentar, kita berikan semangat untuk kita semuanya juga, untuk saya juga, untuk semuanya juga, ya kan? Oke. Kita sama-sama ya, ketika saya sampaikan Home Safety Home, Bapak Ibu semuanya juga sampaikan Home Safety Home, ya. Oke. Home Safety Home, Home Safety Home. Exactly. Untuk kita semuanya, terima kasih Bapak Ibu, boleh dinyalakan atau boleh juga dimatikan. Terima kasih. Nah, seru sekali. Ini bakal seru karena ilmu yang akan kita dapat ini luar biasa. Jangan sampai terlewatkan meski satu sesi. Apalagi satu sesi, beberapa menit aja ini sangat-sangat rugi karena kita punya pembicara yang expert di bidangnya. Nah, sebelum saya akan sampaikan atau saya persilahkan kepada Kang Ujang. Tadi kita sudah punya poster dan sudah ada beliau juga sudah siap di sini. Apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah sehat Bang Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Ujang, sebelum saya nanti akan sampaikan waktu untuk Kang Ujang, kita akan mulai acara kita. Saya akan sedikit sampaikan apa aja sih yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini, ya. Pada pagi hari ini kita akan punya pembukaan, sudah kita sama-sama buka bersama, ya. Kemudian kita akan berikan materi pertama, ya, di awal dengan perkenalan tentunya. Karena tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Setelah itu akan disampaikan materi pertama, survival dalam bencana, banjir, gempa, kebakaran.
Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung nanti Q&A part pertama. Nanti bisa disampaikan lewat boleh diketik ya, atau raise hand juga boleh. Setelah itu nanti kita akan juga sama-sama ikuti bersama langsung di materi kedua, first aid di rumah. Bagaimana sih, apa sih first aid itu? Nanti akan dijelaskan oleh Kang Ujang. Berikutnya nanti akan juga kita sama-sama ikuti Q&A juga part kedua. Tetap Bapak Ibu boleh sampaikan pertanyaan lewat ketikan atau langsung nanti raise hands ya. Kemudian penutup. Dan saya ingatkan untuk semuanya bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dari ACT Care for Humanity, DMII Disaster Management Institute of Indonesia, GIP Education Center, dan juga KALIF. Nah, apa aja sih maksudnya untuk mengenal siapa aja yang sudah menyelenggarakan pada pagi hari ini, siapa aja sih, boleh langsung intip-intip di Instagram ya, di @ACT4Humanity, juga @DMII_official, dan juga kalif.idn atau kalif.idn ya. Langsung boleh langsung ke sana. Baik, tanpa berlama-lama kita sudah siap, Kang Ujang juga sudah siap. Saya sedikit kenalin nih Kang Ujang. Salam kenal juga dari saya, Iwan Abdi. Senang banget bisa ketemu sama Kang Ujang Lesmana. Nama beliau adalah Ujang Dede Lesmana, ya, panggilannya Kang Ujang. Certified nih, beliau adalah instructor dari BNSP, First Aider dan Rescuer, OCC, Health and Safety Expert, dan banyak lagi. Pendidikan beliau di UKI Jakarta, Stikim Jakarta, dan juga Universitas of Twente atau Twente Fact of ITC ya, Netherlands. Nanti beliau akan sampaikan juga. Banyak sekali yang sudah dilakukan atau sejarah pernah berkarya di mana saja sih. Beliau sudah pernah bekerja di UN, Red Cross, dan banyak sekali. Beliau juga penulis dengan judul Pre-Hospital Life Saver, First Aid, Survive from Disaster, dan banyak lagi. Nah, sudah siap berkenalan lebih dalam dengan Kang Ujang ya. Kita akan sama-sama saksikan video profil dari Kang Ujang. Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Oke. Kang Abdi ada trouble sedikit, silakan dilanjut Kang Abdi. Baik, jadi kalau kita nggak ngelihat videonya, jadi lebih asik kalau kita bisa langsung kenalan gitu ya. Langsung saja kalau begitu kami persilakan untuk Kang Ujang nih memperkenalkan diri, dan juga kita langsung simak bersama apa sih survival dalam bencana gitu, apa aja bentuknya dan bagaimana kita caranya untuk bisa survive begitu. Silakan Kang Ujang. Baik, terima kasih Pak Abdi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Bapak Ibu, Bunda, Ayahanda, dan calon Bunda dan Ayahanda, ya, salam bertemu dengan saya Ujang Dede Lesmana. Saya merupakan salah satu dari pelatih di Disaster Management Institute of Indonesia, Aksi Cepat Tanggap, yang kebetulan mengembangkan bersama-sama dengan ACT, membantu ACT untuk mengembangkan Home Safety Home. Jadi sebuah program di mana kita membangun kesiagaan, keselamatan, dan ketangguhan terhadap bencana itu bermula dari rumah, sehingga rumah itu menjadi rumah yang aman, rumah yang selamat, dan rumah yang sehat, sehingga kita bisa merasakan bahwa rumah itu merupakan tempat yang aman bagi kita semua. Ya, kebetulan saya pernah bekerja di beberapa tempat seperti yang tadi disampaikan, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dan juga Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Terus kemudian juga pernah di beberapa lembaga kemanusiaan seperti di ACF, terus kemudian di Mercy Corps, di WPI, di Care Indonesia, dan seterusnya, termasuk saat ini saya masih menjadi anggota dari kelompok kerja penyusunan rencana kontingensi Badan Nasional Penanggulangan
bencana dan instruktur juga di Pusdiklat Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Background saya di bidang pendidikan itu adalah bidang kesehatan masyarakat, ya, terus kemudian certified di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Nah itu pernah kuliah ya untuk dapat yang background itu di Universitas Kristen Indonesia Jakarta, kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, dan tadi yang disebutkan di University of Twente, Netherlands. Ya, nah kita sekarang bicara tentang kesiapsiagaan. Ya, bicara tentang kesiapsiagaan. Apa sih yang harus kita siapkan, terus bagaimana kita bisa menyiapkannya, dan juga selain kesiapsiagaan, ternyata yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa bertindak secara cepat, secara tepat di saat bencana itu terjadi. Betul yang disampaikan tadi, bahwa bencana itu terkadang kita tidak tahu kapan itu datangnya. Ya, ada beberapa bencana yang kita tidak tahu, tiba-tiba saja. Di antaranya itu adalah gempa. Kita tidak tahu gempa kapan itu terjadi, karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa secara terbukti, ya, secara empiris itu menjadi alat untuk sistem peringatan dini. Memang ada beberapa kali seperti di Tiongkok itu sempat 2 kali, ada teori yang bisa menyelamatkan ribuan orang, tetapi pada saat kasus lain teori itu tidak bisa diterapkan, alat-alatnya juga tidak bisa diterapkan untuk gempa bumi, sehingga kita masih beranggapan bahwa gempa bumi itu adalah bencana yang tidak kita duga, tetapi kita bisa memprediksi kejadiannya. Di antaranya kita bisa tahu dari sesar-sesar aktif yang ada di wilayah kita, karena kita tahu daerah kita itu adalah rawan bencana. Ya, kita berada di lempengan 3 yang sangat aktif, ya, Indo-Australia, terus kemudian Pasifik, dan juga Filipina, yang kesemuanya itu saling menekan, sehingga pergerakan-pergerakan bumi itu terus terjadi. Jadi pada saat kita bicara sekarang ini pun, pergerakan bumi itu terjadi. Bila kita ada di wilayah Kepulauan Sunda Besar yang terdiri dari Jawa, terus kemudian Sumatera dan Kalimantan, itu kita bergerak agak sedikit ke utara. Ya, sama Sunda Kecil juga begitu, Bali, Nusa Tenggara, itu juga ke arah utara. Terus kemudian wilayah Maluku, itu dia mendapatkan tekanan dari utara dan juga dari timur laut, di mana Filipina itu juga walaupun dia lempengnya kecil, tetapi sangat aktif sekali, dan ini banyak mengaktifkan karena dia juga langsung bergesekan dengan Pasifik, sehingga dia menyebabkan aktif sekali gempa di wilayah Maluku dan Sulawesi, gitu ya. Nah, terus kemudian ada bencana yang datangnya bisa kita duga. Oh, satu lagi tadi selain gempa bumi itu adalah banjir bandang. Banjir bandang itu lebih banyak kita tidak tahu kapan terjadinya, walaupun kita tahu potensi itu ada. Misalnya di Wasior. Di Wasior itu kita punya bukti sebelumnya bahwa ada bendung alam setelah gempa bumi itu di atas, di wilayah Wasior itu bagian atas. Dan itu sudah ada peringatannya bahwa akan terjadi banjir bandang, dan segala kesiapsiagaan sudah dilakukan. Namun sayang, qadarullah, kejadiannya juga begitu cepat, ya, sehingga banyak korban, banyak penyintas yang menderita, gitu ya. Nah, ada juga gempa yang datangnya perlahan dan betul-betul bisa kita identifikasi, misalnya banjir. Ya, banjir itu kenapa kita bilang bisa diduga, karena rutin ya di suatu daerah itu dia rutin terjadi. Ya, baik itu bulannya, ya, terutama bulan kita sudah tahu sebetulnya, karena pada bulan-bulan musim penghujan biasanya banjir itu bisa terjadi. Terus kemudian waktunya, ya, itu juga di beberapa tempat seperti di wilayah Jakarta dan Bekasi itu sebetulnya sudah teridentifikasi kapan air itu sampai di wilayah misalnya Kalibata, Bidara Cina, Kampung Melayu, sampai Manggarai. Itu kapan? Itu terkait dengan sistem peringatan dini yang sudah dibangun dari hulu sampai di hilir, yang kerjasama dengan teman-teman dari Bogor, Depok, dan
Jakarta, sehingga mereka bisa saling menginformasikan. Bila seandainya ketinggian air dalam level tertentu terjadi di bendung Katulampa, maka kita bisa memprediksi sekitar 6 jam sampai 9 jam itu akan sampai di wilayah Manggarai, sehingga kita tahu harus mengevakuasinya itu kapan. Ya, terus kemudian dari level-level yang ada 1, 2, 3, 4, jadi 4 itu yang aman itu, bila 3 terjadi peningkatan status menjadi 3, maka wilayah mana yang harus diungsikan juga sudah teridentifikasi sebetulnya. Ya, cuma memang terkadang kita masih abai, masyarakat masih abai, pemerintah juga masih ada yang belum siap menghadapi itu. Terus kemudian di Bekasi itu juga sudah ada komunitas P2C namanya, ya, komunitas dia sudah buka WA, Telegram, yang di situ isinya hanya berisi tentang peringatan dini. Tidak ada informasi bercanda, kirim lelucon, enaknya di situ. Jadi kita bisa benar-benar tidak kehilangan informasi. Dan pada jam-jam tertentu komunitas tersebut merilis ketinggian air mulai dari Bogor, Sungai Cikeas, dan Sungai satu lagi saya lupa, itu nanti dia akan bergabung kalau di Bekasi, ya, terus menjadi Sungai Bekasi yang dikenal dengan Kali Bekasi sampai nanti ke utara di daerah pesisir utara. Nah, itu mereka saling menginformasikan sehingga tahu, ya, sehingga tahu. Cuma sayang memang masih keterbatasan, masyarakat yang bergabung juga masih belum banyak, ya, sehingga teman-teman seperti Bunda Little Dennis itu mungkin nanti bisa bergabung dengan komunitas di P2C, baik itu di Telegramnya maupun di WhatsApp-nya, sehingga kita bisa dapat informasi yang cepat. Itu yang lambat. Terus kemudian juga yang sedikit yang slow onset itu diantaranya adalah angin juga seperti itu, walaupun kejadiannya menurut kita cepat, tapi dia ada musim-musim tertentu dan dia punya slot-slot tertentu atau punya jalur-jalur tertentu. Ya, jadi angin itu sebetulnya punya kesejarahan yang harus kita ketahui juga. Terkadang kita tinggal di suatu tempat, kita kurang tajam dalam melihatnya. Ya, apakah di situ pernah terjadi bencana atau seperti apa? Ya, itu bukan hanya kita yang ada di wilayah Karang. Saya pernah sempat berbincang-bincang dengan salah satu orang dari BMKG yang kebetulan tinggal di Balaroa. Ketika Balaroa kita tahu sendiri di situ pernah terjadi likuifaksi 2 tahun yang lalu, ya, dan rumahnya juga hilang, gitu ya. Dia bercerita bahwa karena memang pembangunan perumahan itu sedemikian bagusnya sehingga tidak terlihat lagi tanah awalnya. Padahal di tanah awalnya, menurut dia, kalau kita tahu, maka kita bisa memahami bahwa daerah itu rawan terhadap sesuatu, apalagi dari nama-namanya, toponimi nama, gitu ya. Itu juga merupakan sebuah sarana kita tahu bahwa daerah kita itu seperti apa. Kalau yang judulnya pakai misalnya wilayahnya pulau-pulau, itu biasanya juga daerahnya sekitarnya kan daerah yang pengalaman banjir, yang rawa-rawa, gitu juga awalnya seperti itu. Maka toponimi nama juga bisa kita jadikan sebuah warning, gitu ya. Nah, untuk itu semua, ya, masyarakat itu diharapkan turut aktif juga untuk melatih kesiapsiagaannya, menyiapkan kesiapsiagaannya. Karena tidak ada satupun pemerintah yang mampu untuk meng-cover semua kebutuhan masyarakat dalam waktu yang sangat dekat dengan kejadian. Itu biasanya negara yang paling maju itu baru bisa datang itu 1 hari pada bencana-bencana masif. Untuk itulah kita sebagai keluarga itu harus mengisi gap tersebut. Kita harus bisa mengisi gap kebutuhan hidup kita bila terjadi bencana yang besar itu selama 3 hari pertama atau 72 jam pertama. Itu merupakan upaya kita, ya, upaya kita. Kita kalau mau menuntut-nuntut kepada pihak lain sudah capek. Nah, sekarang kita siapkan diri kita bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita di fase-fase awal kejadian bencana. Ya, 72 jam pertama itu adalah hal yang krusial, di mana kita lihat kalau terjadi gempa di Palu saja, maka di dalam negeri kita bicara, di Palu saja kita melihat lumpuh. Terus kemudian di Lombok lumpuh, pada saat banjir Jakarta 1 Januari awal tahun ini, itu juga
mengalami kelumpuhan ya pada fase-fase awal, sehingga kita memerlukan hal tersebut. Dan ternyata di Jepang itu juga mengalami hal yang sama. Padahal pada saat kita bicara tentang bencana, penanggulangan bencana itu yang baik itu adalah Jepang. Ternyata Jepang pun mengalami hal yang sama. Pada saat terjadi gempa di Kobe, itu sempat mereka itu tidak mendapatkan penanganan oleh tim rescue yang existing. Dan ini ternyata bukan hanya satu kali, ya. Beberapa kali kejadian bencana di Jepang itu juga seperti itu. Ya, jadi tidak mendapatkan bantuan secara cepat dari tim penyelamat. Mereka itu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri dulu, baru kepada sekitarnya. Nah, hal ini bisa kita lihat pada slide yang saya sudah siapkan, bisa ditampilkan mungkin. Di situ ada slide terdiri dari berapa persen sih gitu ya bantuan yang diberikan oleh rescuer, yang kita lihat, wah, tim rescue Jepang udah bagus banget, sudah hebat banget gitu ya dibandingkan kita, istilahnya gitu. Tapi sebetulnya sama juga, nggak begitu beda juga kemampuan kita, karena kita juga banyak melatih di luar negeri teman-teman rescue kita ya. Cuma kadang-kadang kita itu kalau sudah bicara luar negeri kita langsung minder, padahal kalau kita luar negerinya kita lihat luar negeri kan tidak harus negara maju, kita lihat tim-tim saja itu masih di bawah kita gitu ya. Nah, Filipina yang tidak jauh dari kita itu juga banyak teman-teman rescuer kita itu yang melatih ke Filipina dan juga terlihat sudah bagus di sana ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di presentasi yang saya sampaikan itu terdapat persentase yang sangat membuat kita itu tersentak bahwa pada saat terjadi bencana itu yang ditolong oleh organisasi penyelamat yang existing itu hanya 1,7%, hanya sedikit. Ya, selebihnya itu ditolong oleh orang awam dan oleh orang awam terlatih. Ya, oleh orang awam dan oleh orang awam terlatih. Ya, itu yang ditolong oleh rescue hanya 1,7%. Sedangkan yang terbanyak itu adalah oleh dirinya sendiri. Ya, sebanyak 34,9%. Nah, ini hampir sama seperti yang saya survei juga, diteliti juga di wilayah yang terjadi bencana, misalnya di Lombok yang bencana besar, terus kemudian Palu Donggala Sigi, persentase ini itu tidak berbeda jauh, Dan juga pada saat saya melihat persentase di Amerika Serikat itu juga tidak berbeda jauh, sehingga mereka itu punya sebuah program ya di Amerika itu namanya CERT, Community Emergency Response Team. Itu levelnya adalah level rumah tangga dan level lingkungan atau RT RW ya, sampai kalau di kita mungkin sampai ke level desa. Jadi ini sama sebetulnya. Dan yang 34,9% ini yang ditolong oleh diri sendiri ini yang tingkat survivalnya tinggi, tingkat kelangsungan hidupnya itu tinggi. Ya, tinggi sekali. Ya, yang 1,7 itu biasanya yang sudah parah-parah itu baru ya, tim rescue. Kenapa hal ini bisa terjadi, teman-teman semua? Itu karena pada saat terjadi bencana, misalnya terjadi gempa pada contoh di sini, itu semua akses akan tertutup. Jalan-jalan rusak, bangunan banyak yang runtuh, menutup jalan, terus kemudian tim rescue-nya sendiri itu juga mengalami hal yang sama, mungkin kantornya itu terganggu, kemudian pada saat dia mengakses pada waktu yang bersamaan, di mana-mana timbul permintaan darurat, dan juga akses untuk menuju ke sana terhambat, sehingga dia hanya bisa melakukan pelayanan di tempat-tempat yang mudah diakses, ya, yang diakses oleh mereka atau yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian setelah oleh diri sendiri yang 34%, 31,9% itu anggota keluarga. Kemudian 28% yang cukup besar juga oleh tetangga atau teman. Nah, melihat dari sini, tidak ada salahnya bila kita juga sebagai individu itu meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan keterampilan kita dalam pemberian pertolongan pertama mandiri,
ya, sehingga nanti teman-teman kita bisa bicara tentang bagaimana sih kita bisa melakukan P3K terhadap diri sendiri. Bagaimana sih kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena selama ini banyak pelatihan-pelatihan P3K yang dilatihnya itu adalah bagaimana menolong orang lain. Padahal kalau saja kita bisa melatih atau berlatih, bagaimana kita bisa memberikan pertolongan pertama kepada diri kita sendiri, itu akan lebih baik lagi. Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang mengancam nyawa. Apa saja yang mengancam nyawa? Itu misalnya adalah perdarahan. Bila perdarahan itu terjadi besar, banyak darah yang keluar, itu sekitar 2 gelas ini, ya, 2 gelas ini darah itu keluar, artinya banyak yang keluar, itu maka kita akan masuk ke fase shock. Kalau kita sudah masuk ke fase shock, itu kita masuk ke dalam lingkaran setan yang sulit untuk kita tanggulangi tanpa adanya bantuan tenaga medis. Untuk itulah penting bagi kita mempelajari hal itu. Nah, dalam program kali ini, nanti di session kedua, ya, itu akan kita kenalkan bagaimana melakukan pertolongan pertama secara mandiri. Kalau untuk hari ini kita hanya bicara apa saja sih yang harus kita siapkan, tindakan pertolongan pertamanya yang dasar-dasarnya saja, yang mengancam nyawa itu apa. Nah, kemudian keluarga. Ini juga seperti itu. Ingat, kita punya gap yang cukup besar, 3 hari, ya, itu yang harus kita isi, ya, bisa menolong keluarga kita sendiri, sehingga keluarga itu harus punya stok. Ya, nanti kita bahas stoknya apa saja. Terus keluarga pun harus punya keterampilan. Jadi ayah bunda, teman-teman sekalian, bila ada anak-anaknya yang bersekolah, gitu ya, terus kemudian dia aktif di ekstrakurikuler, terutama yang terkait dengan pertolongan pertama, baik itu Palang Merah Remaja, terus kemudian saya dengar juga ada Bulan Sabit Merah Remaja di beberapa sekolah, terus kemudian juga ada kepramukaan, baik itu gerakan pramuka maupun Hizbul Waton, itu tolong didukung. Tolong didukung karena mereka itu nanti akan belajar bagaimana melakukan pemberian pertolongan, pemberian darurat, terus kemudian juga penggunaan alat-alat darurat yang nantinya itu akan berguna buat keluarga kita. Minimal paling tidak, ya, anak-anak kita itu bisa mendirikan tenda, membantu kita mendirikan tenda pada saat rumah kita terjadi sesuatu. Jadi dukung mereka untuk mengikuti ekstrakurikuler seperti itu, ya, sehingga kita bisa saling berbagi, karena kita tidak bisa membebankan bahwa keterampilan ini harus dimiliki oleh orang tua, karena orang tua juga punya keterbatasan, orang tua juga punya daya tangkap belajar yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga pada keterampilan tertentu mungkin orang tua agak sulit. Nah, itu bisa diisi oleh anak-anak, karena anak-anak pun dia begitu sudah berlatih, dia juga bisa memberikan bantuan tersebut. Nah, dari level rumah inilah, ya, kita bisa nanti menjadi lebih tangguh lagi. Selain itu, rumah kita itu juga harus kita amankan. Nanti kita bicara bagaimana cara mengamankan rumah, karena gempa, misalnya itu ya, satu saja dulu, gempa itu tidak membunuh, tetapi isi bangunan dan bangunanlah yang membunuh. Nah, itu filosofi itu baru saya kenalkan dulu, nanti kelanjutannya itu seperti apa. Paling tidak kita tahu di sini bahwa kita harus menyiapkan diri kita secara individu dan anggota keluarga kita. Setelah itu barulah kita nanti bicara tentang komunitas, bagaimana tetangga kita juga melakukan kesiapsiagaan. Karena kalau seandainya hanya keluarga kita, tetangga kita belum melakukan ini, pada saat terjadi sesuatu itu juga tidak bagus juga. Kenapa? Karena nanti akhirnya keluarga kita pun bisa terpengaruh, apalagi dalam kondisi panik. Karena panik itu seperti virus yang menyebarnya cepat dan langsung mempengaruhi daya tahan kita itu, ya, teman-teman. Nah, berangkat dari ini juga, kalau boleh saya mensitir, itu terdapat yang selalu menjadi pegangan saya, ada salah satu ayat, ya, yang menjadi dasar saya menguatkan rumah tangga, rumah saya, terus kemudian juga rumah-rumah sahabat-sahabat kita, itu adalah Ali Imran ayat 200, di mana di situ yang secara bebas itu kalau saya terjemahkan adalah
orang yang beruntung adalah salah satunya orang yang bersiaga. Itu teman-teman. Jadi kita harus bersiaga, baik itu terhadap peralatan, siaga juga terhadap respons, dan juga kita memiliki keterampilan tersebut. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya, ini ada filosofi dasar untuk selamat dari bencana, di mana kita harus siap dan siaga itu secara mandiri. Ya, secara mandiri itu harus kita miliki filosofi dasar ini. Di antaranya adalah deteksi diri, ya, deteksi diri terhadap lingkungan, deteksi diri terhadap apa yang ada yang mengancam kita. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali sehingga kita bisa tahu. Misalnya begini, pada saat terjadi gempa, terus gempanya itu tergolong lama, karena gempa itu biasanya kan hanya di bawah 15 detik gitu ya, gempanya itu sendiri, tapi dampaknya memang panjang. Nah, ini goncangannya itu bisa lebih dari 30 detik misalnya, dan membuat kita tidak bisa berdiri. Jadi pas begitu gempa kita langsung terlimbung dan jatuh. Nah, kemudian kita berada, rumah kita atau kediaman kita ya, atau tempat kita bekerja ada di pinggir wilayah pantai, ya, yang jaraknya dari pantai itu kurang dari 2 km misalnya. Maka kita tanpa menunggu informasi, tanpa menunggu rilis, itu sebaiknya sudah bisa mendeteksi bahwa oh, ini ada potensi tsunami. Ya, jadi kita udah bisa langsung, wah, ini ada potensi tsunami, analisa. Betul, ternyata selain gempanya keras, kita lihat juga tiang listrik banyak yang tumbang atau tiang listrik miring dari posisinya, terus banyak rumah yang retak gitu ya, maka segera lakukan evakuasi, ya, dengan melakukan keputusan mandiri, tidak menunggu informasi atau bertanya-tanya ke BMKG atau apa, karena BMKG sampai saat ini itu paling cepat, itu udah paling hebat itu. Ya Pak, udah hebat lah BMKG sekarang dibandingkan yang dulu. Itu 5 menit. Ya, 5 menit. Dan waktu 5 menit inilah yang sebetulnya kalau kita tunggu sampai rilis tanda evakuasi tsunami itu terkadang sudah terlambat. Terutama di wilayah-wilayah Maluku Utara, Maluku. Itu potensi tsunami dari gempa itu sangat rendah sekali, kurang dari 10 menit dibandingkan dengan sisi barat Sumatera, sisi selatan Pulau Jawa, ya, kemudian Nusa Bali, Nusa Tenggara masih cukup kita tunggu. Belum kemudian harus beres-beres saja kita bawa rescue evakuasi bencana, kita harus melakukan totalitas, nggak bisa harus totalnya semua. Begitu sudah Kemudian kita juga sudah bisa melakukan evakuasi mandiri, maka kita harus bisa survive sendiri. Untuk itulah tadi kita harus menyiapkan di fase awal itu 3 hari itu beberapa hal, diantaranya adalah peralatan dan keterampilan serta makanan, ya. Itu semua yang kelima ini akan berfungsi baik bila kita telah mengikuti pelatihan. Kemudian kita lakukan simulasi dan ini yang penting, mengikuti perkembangan. Nah, kalau pelatihan mungkin kita sudah banyak dapat pelatihan, saat ini juga kita ada pelatihan walaupun webinar. Nah, tapi paling tidak kita punya pengetahuan lagi. Terus kemudian simulasi, teman-teman, ya. Simulasi itu lakukan di level rumah tangga, lakukan juga. Ya, lakukan. Bagaimana bila seandainya terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Bagaimana bila terjadi kita harus segera melakukan evakuasi? Kemana kita harus melakukan evakuasi? Ya, tempat atau titik kita melakukan evakuasi dan titik kumpul terhadap keluarga itu juga harus ditentukan ya di dalam proses kesiapan. Terus kemudian kita simulasikan, kita datang. Jadi kalau kita tentukan, oh ini tempat simulasinya, ayo kita jalani bersama keluarga. Terus juga ikuti perkembangan, karena dari perkembangan terutama dari lembaga-lembaga yang memang terbukti secara keilmuan itu bisa menyampaikan informasi, maka kita bisa dapat ilmu perkembangan yang baik. Itu coba kita lihat lagi di slide berikutnya, teman-teman sekalian.
Nah, ini ada kita bicara tentang contoh penyelamatan diri saat terjadi gempa. Nah, ada tindakan yang disebut dengan drop, cover, hold on. Ya, drop itu adalah sebuah tindakan bagaimana kita begitu terjadi gempa, maka kita melakukan sujud. Ya, kita bersujud, ya, bersujud. Walaupun sujudnya tidak seperti saat kita sholat, karena pada saat sujud yang dimaksudkan penyelamatan diri ini adalah bagaimana base kita ini sedikit lebih lebar, lutut dan kaki juga lebih lebar, itu kemudian lindungi kepala, ya bagian belakang ini kita lindungi dan bagian leher, ini kita lindungi nanti. Nah, jadi drop itu begitu jadi gempa, langsung drop. Setelah drop, kita lindungi kepala atau mencari perlindungan dengan cara merayap. Ya, dengan cara merayap, jadi atau merangkak. Jadi jangan berjalan, jangan berlari mencari perlindungan. Langsung saja begitu terjadi gempa, kita drop di tempat di mana kita berada. Kemudian tempat-tempat perlindungan itu bisa di kolong meja, bisa di pinggir meja, bisa di pinggir tempat tidur, di kolong tempat tidur maupun di sofa. Kenapa seperti itu? Karena benda-benda ini nanti bisa melindungi kita, menjadi sarana untuk perlindungan kita pada saat adanya reruntuhan, ya, adanya reruntuhan. Bila sekarang di rumah-rumah itu tidak ada lagi yang namanya kolong tempat tidur, kan sekarang model tempat tidur itu tidak ada kolongnya, maka kita bisa di sampingnya, gitu ya, bisa di sampingnya. Itu adalah tindakan lindungi, ya. Kemudian tindakan yang terakhir itu adalah tetap bertahan. Berpegangan, bertahan sampai gempa berhenti. Jadi sebelum gempa berhenti, jangan lakukan evakuasi, tetaplah bertahan di mana kita berada. Kalau kita tidak punya lindungan, tidak ada di bawah meja atau di samping meja, tetap saja teman-teman. Terus kita juga nggak bisa mencari tempat lindungan, tetap saja di situ. Karena dengan kita mengecilkan tubuh kita, ikhtiar ini akan membuat tubuh kita semakin kecil, dan pada saat terjadi reruntuhan, maka bagian-bagian vital kita bisa tetap terlindungi. Tetap lindungi kepala, tetap leher. Sehingga pada saat dia menimpa kepala, paling tidak dia masih mengenai tangan kita. Tangan kita masih cedera, tidak mengancam nyawa dibandingkan langsung kepala yang terkena. Nah, jadi contoh bersujud, berlindung, dan bertahan ini, ya, coba diklik sekali lagi. Ya, nah tindakan-tindakan ini apa di nextnya, sehingga bisa tampil semua. Ya, sekali lagi. Ya, nah ini. Jadi tindakan bersujud, berlindung, dan bertahan 3 ini bisa kita lakukan. Dan ini yang disarankan oleh DM11 untuk penyelamatan diri saat terjadi gempa. Karena ini sudah terbukti juga dari secara teoritis dan juga secara pengalaman, ya, di beberapa tempat tindakan ini bisa untuk menjadi ikhtiar kita menyelamatkan diri. Di slide berikutnya, ya, kalau ada tanda-tanda tadi, ya, seperti tadi, segera lakukan. DCHO itu maksudnya tadi ya, drop, cover, hold on, atau bersujud, berlindung, dan bertahan. Kalau terjadi gempa yang berpotensi tsunami, maka teman-teman lakukan evakuasi mandiri ke tempat tinggi. Nah, tempat tinggi, jadi tidak harus bukit, tidak harus gunung. Kenapa? Karena tidak semua tempat itu punya dataran tinggi. Contohnya, Kota Padang. Kota Padang itu kan termasuk dataran yang flat, malah cenderung dia lebih rendah dari paras laut, ya, paras laut, sehingga kondisinya seperti itu. Nah, tempat tinggi itu bisa apa? Tempat tinggi itu bisa gedung, bisa juga tower-tower. Nah, pada saat terjadi tsunami di Selat Sunda yang Desember lalu, itu banyak orang yang selamat karena mereka itu naik ke tower atau naik ke pohon kelapa. Itu, ya, mereka itu bisa selamat. Jadi ke tempat yang tinggi itu tidak harus bukit, bisa juga dia naik ke atas hotelnya, gitu ya. Nah, di Kota Palu begitu juga mereka itu naik ke tempat tinggi atau bertahan di tempat tinggi sehingga mereka bisa aman. Nanti kita bahas di sesi yang lebih lengkap lagi, teman-teman. Terus kalau saat pandemi tetap kita jaga jarak, tetap PHBS, kenakan masker saat pengungsian. Terus kemudian sebaiknya
kita memang memiliki tenda keluarga, tenda dum, ya, yang untuk keluarga kita, yang cukuplah untuk jumlah keluarga kita dan menyimpan barang, sehingga kita pada saat terjadi pengungsian, kita bisa melindungi keluarga kita di tenda keluarga kita, gitu. Dan tidak perlu menunggu bantuan yang mungkin dalam satu tenda nanti bisa berisi beberapa keluarga. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak bagus, dan kemudian juga kita tidak bisa menjaga alat-alat atau kepemilikan kita yang berharga yang kita bawa evakuasi, seperti itu ya. Jadi kita harus punya juga tenda untuk keluarga, ya. Lanjut, ini ada contoh ya, contoh yang baik yang dilakukan di Turki ya pada saat gempa yang terakhir. Dimundur lagi, nah silakan diklik ya videonya, itu video bentuknya, bisa nggak ya diklik video tersebut? Nah itu di bawah ada tandanya di bawah. Nah ini sudah mulai bergerak ya, silakan dilihat. Jadi gempa itu ada gempa kecil dulu, tiba-tiba gempa besar itu pasti ada tanda kecil dulu. Nah ini salah satu orang itu ada yang memberitahukan, sama di rumah kita juga begitu, bila kita rasakan gempa, orang tua atau anak yang merasakan pertama kali itu saling mengingatkan bagaimana kita melindungi dan dengan tertib, berjalan, tenang, dan ikuti instruksi. Kalau di kantor itu full order, tapi kalau kita di rumah instruksi dari siapa yang dituakan, siapa yang lebih tenang. Jangan kembali ke rumah apapun alasannya sampai dinyatakan aman oleh yang berwenang. Ingat teman-teman, ini dia bangunannya masih cukup bagus, di mana Eternit itu merupakan bagian rumah yang paling lemah, itu bisa runtuh. Ya, Eternit kelihatannya bagus sekali, langit-langit kelihatannya bagus, ternyata kalau gempa yang sering saya lihat itu bagian yang bisa menciderai. Nah itu teman-teman, video kita belajar dari Turki, sebuah tindakan yang sangat baik sekali ya. Jadi evakuasi lakukan setelah gempa selesai ya, jangan doralali, jangan saling dorong, jangan berteriak atau bersuara, jangan berlari, dan jangan kembali ya. Lanjut di slide berikutnya. Nah, pada saat kita ini, ini kita tunda karena ini nanti di sesi berikutnya kita bahas. Nah, teman-teman, pada saat kita selain ancaman gempa yang harus kita ketahui di rumah, itu juga sebuah kejadian yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi persentase kejadiannya, yaitu kebakaran. Nah, ya, kebakaran. Nah, untuk itu maka kita harus menyiapkan peralatan dan juga keterampilan untuk melakukan pemadaman api awal. Karena kebakaran itu ya bermula pada 5 menit pertama yang krusial. 5 menit pertama krusial ya. Di sini pada 5 menit pertama inilah apakah api itu menjadi kebakaran atau api itu menjadi padam. Itu kurang dari 5 menit. Jadi 5 menit ini waktu krusial. Kita harus tahu bagaimana kita bisa menghentikan proses kebakaran dan bisa melakukan pemadaman kebakaran. Ada tekniknya, mudah-mudahan nanti kita bisa ada waktu di pertemuan selanjutnya, itu bagaimana kita bisa melakukan pemadaman api, baik itu menggunakan apar maupun alat yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di dalam rumah kita, misalnya selimut yang tebal, yang dibasahi, dan seterusnya. Nah, terus kemudian juga yang harus kita ketahui bagaimana kita harus bertindak saat baju kita atau pakaian kita itu terbakar.
itu juga harus kita ketahui keterampilannya. Ya, jangan berlari. Ya, karena kalau kita berlari, maka kita akan memberikan makanan terhadap api. Api itu semakin besar dan melebar. Kenapa? Karena api itu terbentuk dari 3 unsur. Ya, dari 3 unsur. Apa itu? Itu ada panas di sana, terus kemudian ada bahan bakar, dan ada oksigen. Jadi kalau 3 unsur ini membentuk reaksi mandiri, maka dia bisa terjadi api. Kapan reaksi mandiri? Bila panas itu bertemu dengan bahan bakar dan bertemu dengan oksigen, secara mandiri dia bereaksi, maka terbentuklah api. Misalnya apa? Panas itu pada saat kita menyalakan korek yang di mancis gitu ya. Nah, pada saat kita menggesek bola, itu dia membentuk panas. Pada saat pembentukan panas ini, maka dia akan ada percikan. Itu belum terjadi api. Karena kita lihat, kalau seandainya bahan bakarnya, kan ada bahan bakar di dalamnya tuh. Kalau bahan bakarnya habis, maka dia hanya percikan api. Ya. Nah, bahan bakar ada, kita contohkan bahan bakar ada, terus kemudian oksigen tidak ada, maka dia mati. Tapi kalau ada, dia akan nyala terus. Nah, itulah kenapa kalau baju kita terbakar, kita jangan berlari. Karena kalau berlari, kita memberikan oksigen, api semakin besar. Sehingga kita harus tahu bagaimana cara memutus ketiga unsur ini. Misalnya tadi, menggunakan apar, menggunakan selimut yang basah, ya. Terus kemudian mematikan gas, ya, dari sumbernya, seperti itu. Terus juga melakukan pemutusan oksigen yang hal kecilnya itu bisa pada saat kita menggunakan selimut pun itu sebetulnya memutuskan hubungan dengan oksigen. Jadi kita putuskan hubungan ketiga ini sehingga api itu padam. Untuk nanti lebih lanjutnya kita di sesi-sesi berikutnya mudah-mudahan ada waktu, ada sesi tentang bagaimana kita melakukan pemadaman api. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga yang ketiga itu adalah banjir. Banjir itu yang paling sering karena kita di Indonesia kebetulan jenis bencana hidrometeorologi itu yang terdiri dari banjir itu juga cukup tinggi, ya, selain tanah longsor dan kekeringan. Jadi yang terkait dengan hidrometeorologi itu adalah banjir bandang, tanah longsor dan juga kekeringan. Nah, untuk di rumah tangga, kalau bagaimana kesiapsiagaan kita banjir di wilayah kita yang sering banjir, itu diantaranya kita melakukan apa yang disebut dengan adaptasi rumah. Misalnya di bagian bawah seperti yang ada di wilayah-wilayah Kampung Melayu tuh yang saya pernah sempat bekerja di sana hampir 1 tahun untuk kesiapsiagaan bencana di masyarakat, itu mereka itu melowongkan bagian dasarnya jadi keringan dia. Untuk di rumah tangga ada banjir itu di bawah itu hanya terdiri untuk bagaimana dia bisa nonton, terus kemudian dia makan juga di bawah. Jadi nggak ada furniture, nggak ada tempat tidur. Dia naruhnya di atas sehingga pada saat banjir bawah itu terbanjiri itu masih bisa aman, tidak banyak kerugiannya karena TV juga masih bisa dibawa ke atas. Itu salah satu tindakan kita. Terus kemudian juga pada saat air di sekitar kita banjir dan ada arusnya, walaupun hanya di bawah pinggang, itu lebih baik kita tidak melintasinya karena air punya kekuatan dorong yang sangat tinggi walaupun hanya dangkal di bawah pinggang. Nah itu teman-teman, Bang Abdi, sesi pertama kita mungkin kita bisa melakukan sedikit diskusi di antara kita. Silakan Bang Abdi. Baik, terima kasih Kang Ujang, luar biasa. Ini sangat membuat kita pengen tahu banyak gitu ya. Untuk itu teman-teman silahkan langsung kita punya informasi bahwa kita akan punya kelas di bulan Desember mendatang. Ini kurang beberapa hari aja. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab Kang Ujang. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang sudah siap, Ayah Bunda sudah siap untuk pertanyaannya. Silahkan langsung ketik di kolom chat ya. Nanti akan kita persilahkan siapa nih atau pertanyaannya seperti apa yang akan kita share untuk teman-teman semuanya tentunya. Ya, ditunggu pertanyaannya. Baik, kalau tadi Kang Ujang saya sedikit ada beberapa titik yang maksudnya ada beberapa hal yang memang penting bahwa rumah itu harus sehat dan aman begitu ya. Iya.
Betul. Dan juga kesiapsiagaan itu sangat penting gitu ya. Dari banyak hal tersebut, berarti urutannya apa sih Kang? Ini kita sambil nunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Urutannya berarti apa aja yang perlu kita lakukan supaya paling tidak kita bisa aware dan juga selamat di titik awal gitu? Ya, baik. Yang harus Self-survival. kita lakukan mulai dari awal itu adalah kita harus tahu rumah kita itu ada di mana. Terus kemudian rumah kita itu konturnya seperti apa, lingkungan rumah kita, dan sejarahnya, apakah pernah terjadi banjir, ya, terus kemudian pernah terjadi gempa, itu yang harus kita identifikasi. Terus kemudian yaitu tadi tanah kita itu dulunya, rumah kita itu dibangun dulunya apa? Apakah urukan dari empang ya, empang rawa itu yang urukan, itu juga nanti mempengaruhi, karena pada saat terjadinya goncangan itu bisa terjadi terbentuk bubur tanah, ya terjadilah likuifaksi, kan seperti itu. Betul, Ya. betul. Khawatir sekarang banyak memang perumahan itu yang tadinya rawa terus kemudian diuruk, nah itu. Ya, terus kemudian yang harus kita ketahui juga itu adalah misalnya kita bingung nih, gimana ya caranya kita tiba-tiba ini kan rumah baru semua, keluarganya keluarga baru semua, gitu kan ya, kita nggak tahu ini dulunya kayak gimana. Selain kita mencari, misalnya tanya ke kelurahan, bisa juga teman-teman datang ke markasnya Palang Merah. Datang ke markasnya Palang Merah, terus kemudian sowan di sana, tanya di daerah ini pernah nggak ada banjir? Karena mereka kan ke tempat-tempat yang melakukan pertolongan, tempat-tempat banjir kan, mereka pasti Betul. punya data. Bisa juga kita misalnya lingkungan kita agak sedikit tertutup terhadap hal tersebut, kita bisa melihat di dindingnya itu ada perubahan warna nggak? Kalau ada perubahan warna yang di bawahnya itu misalnya banyak ada lumut-lumut atau lebih gelap dibandingkan yang di atas, itu juga kemungkinan itu adalah titik air, titik banjir itu, titik banjir tersebut. Jadi kita identifikasi. Terus kemudian nanti mungkin di pertemuan berikutnya itu kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Inaris. Aplikasi Inaris ini dikembangkan oleh teman-teman di BNPB untuk melihat wilayah kita itu rentan terhadap apa. Banjir itu levelnya apa, gempa bumi levelnya apa, tanah longsor, dan termasuk saat ini COVID-19. Kita kondisinya seperti apa. Jadi kita dari situ, terus kemudian juga identifikasi rumah kita, karena tadi saya lihat gempa tidak membunuh, yang membunuh itu adalah rumah dan isi rumah. Kita lihat misalnya kaca itu kan kalau seandainya gempa bisa pecah, nah itu udah kita amanin belum? Udah dipasang hordeng atau gordeng yang bagus atau belum, yang bisa melindungi pecahan kaca. Nah setelah itu kalau ada memang kelemahan-kelemahan di rumah kita lakukan mitigasi ringan. Kemudian kita berlatih, kita menyiapkan peralatannya. Seperti itu Bang Abdi. Baik, wah seru dan ini sangat penting kita catat. Kalau perlu kita taruh di ini ya, di tempelan yang kita bisa baca begitu. Bisa bikin checklist kan? Nah, betul seperti itu. Dan masih kami undang untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya atau calon ayah bunda tentunya ini sangat penting. Jadi silahkan manfaatkan momen istimewa ini, karena dengan ini kita bisa tahu nih kita perlu ngapain untuk keluarga kita. Karena dengan kita tahu ini nggak cuma hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga bahkan lingkungan secara keseluruhan begitu ya. Baik, sambil menunggu nih, silakan raisen juga boleh, langsung juga boleh, atau ditulis di ketikan juga boleh. Nah, ini udah ada dari Kang Randy, Mas Randy. Nah, Kang Ujang izin bertanya, kalau harus siapkan sesuatu di tas, maka apa saja yang isinya? Isinya itu apa aja di tas? Gitu. Baik, nah satu isinya apa? Nanti saya lanjutkan juga dengan bentuk tasnya tuh apa sih, gitu kan? Apakah tasnya harus yang memang betul-betul ini harus beli baru gitu kan? Nah, isinya itu diantaranya adalah yang tidak keluar dari yang 72 jam pertama itu tadi. Jadi ada permakanan, ada minuman, terus kemudian ada sandang pangan dasar lah, sandang pangan papan dasar. Nah, papan ini kita terjemahkan bukan nanti bangunannya dari papan, tapi tempat kita berlindung. Ya, tempat lindung berarti teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda, tenda keluarga penting yang dum itu. Ya, kita kan kecil tuh dia. Kecil, terus kemudian kita bisa taruh di satu kotak. Nah, pengalaman dari saya, peralatan itu saya taruh ke dalam kontainer yang kecil-kecil tuh. Kan kita kalau di tempat-tempat
yang apa perabot-perabot itu banyak yang Iya, jual betul. tuh kontainer yang sekian liter gitu kan. Nah itu kan tenda juga cukup tinggi, cukup panjang. Kita lihat ukurannya itu bisa masuk ke situ tuh yang pangan darurat kita, pakaian darurat kita, dan untuk tempat itu. Terus kemudian alat-alat memasak kita masukkan ke situ. Nah, tas ini ya bisa bentuk tas atau bisa bentuk kontainer. Kalau saya contoh di rumah saya itu menggunakan kontainer. Kontainer itu nggak saya taruh di dalam rumah, Bang Abdi. Oh, di luar ya justru. Saya taruhnya di luar. Iya. Di luar yang penting kan dia kalau kontainer itu kan aman dari hujan gitu kan. Terus nanti kasih aja tulisan di situ survival bag misalnya atau survival box gitu kan. Kita taruh dan juga ini kenapa saya taruh di luar, Bang Abdi? Itu tujuannya adalah pada saat terjadi evakuasi mendadak seperti gempa saja, maka kita tidak perlu mencari di mana tas itu ada atau kotak itu berada dan dengan susah payah kita berkeluar. Tetapi diri kita aja sendiri nanti yang keluar, nanti begitu kita ada di luar, barulah kondisi aman, kita bisa tarik kontainer tersebut dan di situ peralatan kita sudah ada. Jadi dan di situ juga ada peralatan P3K dasar, terus kemudian ada tools-tools kecil kayak pisau lipat, terus kemudian alat tukang, ada alat untuk membersihin sekitar, terus kemudian juga ada obat-obat selain alat P3K itu ada obat-obatan keluarga tuh Bang Abi, jangan lupa. Iya, betul. Kita harus tahu keluarga kita tuh punya penyakit apa, biasanya obatnya apa tuh harus punya cadangan dan kita tahu kapan dia expire-nya. Sehingga kita nggak perlu sibuk lagi pada saat terjadi sesuatu dan melakukan evakuasi. Seperti itu Bang Abi. Berarti kalau makanan, Kang Ujang, berarti makanan yang mungkin kering atau makanan yang bisa tahan lama begitu ya? Betul. Jadi makanan itu bentuknya, kalaupun harus kita memasak, itu tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Misalnya, jadi di dalam tempat makanan itu hindari kita memasukkan mie instan. Karena mie instan itu pada saat prosesnya nanti membutuhkan banyak air yang belum tentu airnya. Gitu ya. Jadi seperti kornet itu oke, terus kemudian sarden gitu ya, itu masih bisa kita masukkan ke dalam situ. Jadi makanan yang bisa tahan lama tetapi pada saat prosesnya tidak merepotkan kita, apalagi sampai membutuhkan air yang banyak seperti itu. Oke, alhamdulillah ini tadi menjawab juga pertanyaan dari Bu Iva, terus ada dari Mas Deva juga. Oh, Masya Allah, keren. Oke, saya pengen tahu juga nih, ada beberapa dari Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, ada nggak yang dari Palu, mungkin ada dari Jakarta, dari kota-kota yang lainnya, yang pernah mengalami bencana apapun boleh di-share, di Rise Hands juga boleh, Q&A juga boleh, jadi kita bisa share tahu nih, secara realnya seperti apa, boleh ya? Baik, sambil menunggu, saya sudah punya pertanyaan dari Little Danis, ini Ibu sepertinya. Pak Ujang, pengalaman dari banjir awal tahun ini, saya sedang hamil menunggu hari, ada anak bayi, orang tua dengan penyakit bawaan berpuluh-puluh tahun tinggal, rasanya kaget sekali bisa kena banjir. Selain ransel emergency, nomor-nomor penting apa saja yang penting ya? Keterampilan apa saja yang harus dimiliki? Berapa lama? Udah itu aja. Ya. Itu dari. Jadi gini, nomor-nomor penting itu yang harus kita tahu itu adalah nomor BPBD, karena dia nanti bisa mengirimkan tim rescue, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini di beberapa daerah memang kita harus tahu nomornya, belum ada call center-nya. Kalau untuk di Jakarta, call center-nya sudah ada, 112. 112 itu untuk segala jenis kedaruratan di Jakarta, itu aksesnya ke 112. Kalau mau langsung ke pelayanan kesehatan, kalau di Jakarta itu 119. Nah, nomor 119 ini hampir sama di setiap daerah, digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk emergensi medis. Jadi kita harus tahu tuh, ya 119. Ya, itu yang harus kita tahu. Untuk yang BPBD kita harus survei. Terus kemudian pemadam kebakaran kita juga harus survei, harus tahu. Terus kemudian untuk yang kebetulan sedang keluarganya ada yang hamil, itu memang sebaiknya kita sudah mempelajari apa saja yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan saat ada kedaruratan. Misalnya kita berlatih bagaimana melakukan resusitasi jantung paru pada ibu hamil. Itu kan penting. Kita lihat kan perutnya besar, ditekan-tekan itu ngancam nyawa nggak sih, gitu kan?
Betul. Nah, kita belajar, dengan kita belajar maka kita tahu. Terus juga pada saat ibu hamil itu ingin miring dalam kondisi sakit, itu amannya miring kemana? Itu juga kan di pelatihan pertolongan pertama kita belajar. Sehingga pada saat harus dievakuasi di atas perahu dan dia tidak bisa duduk atau tidak bisa duduk, maka dia harus miring. Maka kita tahu miringnya kemana. Maka pelatihan-pelatihan itu harus kita ketahui. Dan juga pada saat melakukan evakuasi itu untuk yang anggota keluarga, ada yang diva misalnya, ada yang difabel, terus kemudian ada yang lansia, itu juga kita harus tahu. Sekarang kita prinsipnya begini, jangan andalkan, walaupun pemerintah itu adalah yang utama dan terutama, dalam kondisi darurat, jangan andalkan mereka bisa memberikan pertolongan dalam waktu cepat. Kita harus ikhtiar, keluarga kita harus kuat, kita harus paling tidak ikut yang namanya pelatihan-pelatihan dasar, sehingga kita bisa melindungi keluarga kita. Gitu Bang Abdi. Oke, nah Kang Ujang ini ada penting juga. Kalau untuk dokumen penting, bagaimana kita menyelamatkannya? Ya, untuk dokumen penting itu satu, scan mereka, scan alat surat-surat penting ini, kemudian kita simpan, entah itu simpannya di awan, kan banyak cloud sekarang istilahnya ya, ada cloud, ada Mediafire dan seterusnya, itu kita simpan di sana, terus kemudian yang aslinya itu kita masukkan ke dalam kantong plastik yang ada clip papernya, yang ada klipnya itu, ya. Terus kemudian sudah jangan selesai itu di situ. Begitu kita udah punya, kita kumpulkan lagi yang sudah. Jadi beberapa dokumen masukkan dalam satu plastik yang ada klipnya, dan juga beberapa baru masukkan lagi ke tempat yang lebih besar sehingga berlapis. Nah, surat-surat ini juga kita taruh di tempat yang kita bisa mudah untuk grab, sehingga kita bisa untuk bawa pada saat evakuasi. Seperti itu Bang Abdi. Wah, mungkin nggak kepikir kalau nggak dijelasin hari ini nih. Terima kasih Kang Ujang. Nah, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung juga. Ini dari Bu Sri Endah Lestari. Pagi Pak Ujang, rumah saya daerah Jakarta Barat seringkali banjir. Banjir terakhir Januari 2020. Sepaha nih, ada anak bayi dan lansia, alhamdulillah dievakuasi menggunakan perahu karet karena air mati, listrik mati. Apakah untuk daerah yang kerap kena kena banjir, sebaiknya memang harus siapkan perahu karet sendiri? Mengingat harganya juga tinggi nih. Terus perahu, ya, perahu karet yang menolong kami kemarin itu kebetulan aja lewat di stop sudah. Nah begitu, apakah kita perlu ya sendiri? Satu perahu karet itu puluhan juta sih. Ya. Ya. Satu, harganya lumayan mahal. Kedua, itu perahu karet itu penyimpanannya juga perlu perlakuan khusus. Jadi sebaiknya tidak dalam kondisi terlipat kalau kita sudah beli, sehingga dia dalam kondisi setengah dikembungkan gitu ya. Nah itu artinya kan, itu kita taruhnya di mana? Dan lihat besar dan lebarnya. Nanti bersaing dengan anggota keluarga. Kang Ujang, ya kan? Kalau tanya naruhnya di mana, kata anak-anak muda, taruh di hatiku. Ya silakan, maaf. Seperti itu, coba bayangkan ya. Kalau taruhnya di hati, ngebukanya gimana kan gitu. Betul. Buat luka kan gitu. Nah, terus kemudian, jadi kalau kita, ini keluarga ini ada yang bayi gitu kan, kita nggak mungkin kita gendong-gendong, kita bahaya, kejeblos, bayi juga ke bawah gitu ya. Padahal kita bisa menggunakan bak air, itu bisa kita gunakan sebagai perahu-perahu. Iya. Wah, asik. Sehingga mau nggak mau kitanya sendiri nih, kan kita orang tuanya gitu ya. Nah, kitalah yang menjaga. Nah, supaya aman gimana? Nah, itu mulai kita rancang kalau memang kita di daerah bencana, bak itu kan bisa digunakan sehari-hari gitu ya. Nah, kita siapkan lagi itu jerigen-jerigen kecil yang 2,5 liter, itu sekitar 4 gitu minimal. Terus kita belajar cara ngiket, itu gimana nanti dia memperkuat si perahu bak ini supaya terapung lebih stabil, lebih kuat, lebih stabil, lebih kuat dengan adanya si jerigen-jerigen ini. Wah, ya kan. Terus juga bisa alat pelampung yang sederhana itu kita juga bisa menggunakan di rumah. Mungkin sekarang banyak itu galon-galon kosong. Ya kan? Galon kosong ya. Kadang-kadang kita itu sering hilaf, sering lupa. Pada saat kita sudah buka, itu penutupnya dibuang. Nah kan, berarti gimana dong? Karena pada saat darurat,
penutup ini bisa kita tutup ke si galon, maka dia menjadi ya kan, kedap udara dan bisa mengapung ya. Kedap udara jadi improvised floating device kan, jadi alat darurat untuk pelampung. Nah itu seperti itu, Bang Abdi. Jadi yang ada di sekitaran kita. Wah, seru. Nah, ini sama juga ada pertanyaan dari Ibu Iva. Tadi juga saya sedikit catatan penting nih. Ini kalau di tulisan saya adalah bagaimana untuk stress management nih, Kang Ujang. Karena kan tadi kalau di Bu Ifah nih, kalau udah ada bencana, kita pasti udah panik, geblank, udah lari ke sana kemari. Nah, gimana nih manajemennya gimana nih, Kang Ujang? Jadi, kepanikan itu bukan hanya dimiliki oleh mereka yang tidak terlatih loh, Mas Abdi. Iya. Orang yang sudah terlatih itu juga masih ada paniknya. Kenapa? Karena kan kondisi darurat tidak selalu terjadi. Betul. Ya kan? Dan itu sebetulnya awalnya itu bukan panik, Mas Abdi, tetapi refleks kita untuk mempertahankan diri dan mempertahankan keluarga. Awalnya itu. Di gimana nih saya mempertahankan diri, terus kemudian keluarga yang timbul secara cepat, ya memang sudah didesain sama Allah seperti itu kan, untuk perlindungan diri cepat, terus kemudian kalau kita tidak kelola, dia jadi panik. Dia jadi panik. Nah, gimana caranya supaya kita menghindari panik yang nantinya akan menguasai diri kita dan akhirnya tidak bisa menyelamatkan? Itu satu, berlatih. Yang kedua, lakukan simulasi secara bersama dengan anggota keluarga, walaupun dia masih kecil, ajak saja secara happy. Terus juga secara rutin. Kalau di Indonesia itu saya sarankan setiap tanggal 26 April dan hari Rabu di bulan Oktober, ya hari Rabu minggu kedua gitu, itu kita lakukan simulasi. Kenapa? Karena tanggal 26 Oktober itu adalah hari kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Terus kemudian Rabu kedua, itu ya kalau memang bukan Rabu, selama Oktober deh. Karena bulan Oktober itu adalah hari pengurangan risiko bencana internasional. Jadi paling tidak kita bisa melakukan itu setiap tahun itu 2 kali tuh, Mas Abdi. Kebetulan jaraknya agak cukup lah untuk kita pas memotong tahun itu menjadi 2. Bulan apa tadi? Itu. Oktober dan apa, Kang Ujang? Oktober April, dan tanggal 26 dan April. Tanggal 26. Nah, 26. yang tanggal 26 itu biasanya kita masif. Ya cuma tahun 2020 ini yang tidak terlaksana masifnya, karena betul-betul sudah masif, nggak boleh kemana-mana karena ada COVID. Sebelumnya kita sudah melakukan ini di hampir seluruh Indonesia, itu dilakukan jam 10 pagi waktu setempat. Masing-masing kantor, masing-masing keluarga itu sudah melakukan, walaupun ini belum tersebar luas. Karena kita lihat sendiri, teman-teman kita masih banyak yang belum tahu, kita punya hari kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Wah, Masya Allah. Jadi tanggal-tanggal, bulan-bulan itu dicatat ya Ibu Bapak, supaya nanti kita bisa sama-sama tahu, dan latihan itu penting tuh, simulasi itu penting ya. Baik, sudah 10.15, artinya kita bersiap untuk di materi kedua. Untuk itu saya sendiri ini penasaran sekali untuk Kang Ujang, untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk segera daftar. Kalau bisa hari ini segera daftar, karena jangan sampai nanti malah tidak ada kita nggak ada kursi sih, tapi nggak ada space untuk Bapak Ibu ya. Baik, Kang Ujang boleh silakan minum dulu gitu ya, bisa. Saya akan baca sedikit informasi untuk teman-teman. Silakan kalau mau minum dulu. Baik, ada minuman di situ kan? Sudah ada. Sebagai contoh tadi perdarahan, juga contoh juga untuk minum, Mas Abdi. Wah, Masya Allah. Baik. Nah, Bapak Ibu sambil nunggu ya, kita akan bersiap ke materi kedua ya. Saya akan baca bahwa sudah dibuka kelas perdana, insya Allah akan dimulai 6 Desember 2020. Nah, ini ada harga spesial nih. Dari harga 70.000, kita cuman akan ngasih 50.000 untuk Bapak Ibu semuanya. Fasilitasnya banyak. Yang pertama adalah slide materi, 2 video playback training, ketiga adalah e-certificate, Google Classroom, simulasi. Nah, ini ada simulasi, kita harus latihan. Kelas tidak hanya berisi materi saja, dan juga safety bag. Tadi disampaikan bahwa safety bag ini penting. Nah, segera daftar ya, narah hubungnya atau nomornya bisa ke admin dengan nomor WhatsApp 0896 95 03 kali 273. Saya ulang sekali lagi, 0896 ya 950000273, ada di chat kalau nggak salah ya. Baik,
langsung saja kalau begitu Kang Ujang sudah minum, insya Allah kita sudah bersiap ke berikutnya yaitu materi kedua, first aid di rumah. Silakan Kang Ujang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita bicara tentang first aid, tetapi ini masih kita bicara tentang apa sih yang harus kita lakukan, terus kemudian contoh-contoh dari tindakan. Karena kalau seandainya dipaksakan saat ini untuk kita melakukan pelatihan pertolongan pertama yang seperti konvensional, itu nanti akhirnya kita nggak tahu. Nanti akhirnya kita akan salah karena kita tidak ada kesempatan untuk melakukan praktek, gitu ya. Jadi nanti di sesi berikutnya itu akan saya sampaikan teorinya, kemudian saya juga memberikan contoh dengan tim kami. Terus kemudian nanti teman-teman itu nanti yang terlibat itu bisa langsung simulasi di rumahnya secara online. Kita lihat. Nanti ikut ngebalut, nanti kita lihat sama-sama. Oleh karena itu, Bang Abdi, nanti untuk yang peserta, kalau nanti yang ikut peserta pelatihan pertolongan pertama di rumah, itu dititik beratkan pada pertolongan pertama mandiri dan pertolongan pertama pada kaum kelompok, pada keluarga kita yang rentan, misalnya anak-anak, terus kemudian diva, terus juga kemudian orang tua dan hamil, itu nanti sebaiknya membawa sudah menyiapkan beberapa alat. Ya, misalnya paling tidak kalau yang suaminya sering pakai sorban, nah sorban bisa kita pakai karena itu nanti bisa jadi pembalut, bisa jadi alat untuk gendong tangan, bisa juga menjadi alat untuk menarik, gitu ya. Terus kemudian bisa juga menggunakan taplak meja, jadi tolong disiapkan. Terus kemudian penggaris, kalau ada anak-anaknya kan mungkin punya ya penggaris. Terus kemudian majalah bekas, itu juga sangat perlu sekali nanti kita buat latihan. Terus kemudian juga lakban, baik itu lakban kertas maupun lakban yang konvensional seperti lakban yang bening maupun lakban hitam dan yang merah, itu silakan. Terus kemudian juga peralatan-peralatan lain yang nanti ada di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya belajar bagaimana seperti dulu kita saat latihan PMR dan pramuka harus punya alat-alat yang sama seperti ini, tapi kita bisa menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Nah, kita langsung lanjut lagi masuk ke peran penolong pertama ya. Sebagai pada saat kita akan memberikan pertolongan, ya, yang pasti itu yang pertama harus kita lakukan itu adalah pastikan keamanan, ya, jangan sampai kita yang terkena masalah. Ini memang teman-teman ayah bunda akan berbeda sekali kalau seandainya anggota keluarga kita yang terkena, anak kita, orang tua kita yang kena, gitu ya, memang agak berbeda. Kadang kita refleks, tetapi tetap Bapak Ibu, Ayah Bunda, ingat kita harus tetap memastikan keamanan. Misalnya pada saat kita lihat anggota keluarga kita tiba-tiba tergeletak pada saat dia sedang belajar, misalnya online, tiba-tiba tergeletak, itu juga pastikan keamanan. Jangan-jangan ada aliran listrik, jangan langsung sentuh. Kita lihat dulu di sekelilingnya apakah ada hal tersebut. Itu sangat membahayakan, termasuk juga hewan-hewan liar. Ya, terus kemudian gunakan alat pelindung diri. Ya, kalau untuk kita menolong orang lain, itu jangan lupa menggunakan sarung tangan medis, masker, face shield, sehingga kita bisa terlindung. Apalagi saat ini ada ancaman COVID. Kalau anggota keluarga kita yang kena, mungkin kita bisa langsung saja, karena kita selama ini kan satu rumah, terus kemudian kita tahu kondisinya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kebetulan ada yang bertanya tentang nomor-nomor penting. Nah, disinilah ya peran kita pada saat ada orang, ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan medis segera, itu kita harus bisa meminta bantuan dan tahu minta bantuan kemana. Terus kemudian kita bisa melakukan tindakan awal, jadi tidak menunggu kedatangan mereka. Ya, di pemerintahan itu ada yang namanya standar pelayanan minimal, teman-teman. Nah, standar pelayanan minimal respons untuk pelayanan medis, ambulans, kemudian pemadam kebakaran, itu rata-rata di Indonesia, rata-rata itu paling cepat itu adalah 15 menit. 15 menit. Ada yang bilang 10 menit itu kota besar, ya, di kota besar. Tapi di hampir rata-rata itu SPM-nya, sistem standar pelayanan minimum mereka 15 menit. Nah, ini yang harus kita isi di waktu 15 menit ini. Bayangkan 15 menit itu mereka baru sampai. Ya, tapi ada golden time di mana kondisi
seseorang itu bisa terancam nyawanya. Yang pertama, kalau dia mengalami henti jantung, maka waktu kritisnya itu adalah 6 menit. Waktu kritis 6 menit, maka harus segera dilakukan pertolongan pijat jantung luar, ya, dengan menekan dadanya, golden time-nya. Kemudian ada yang kasus yang paling sering terjadi juga di rumah, itu adalah tersedak. Tersedak itu hanya punya waktu kurang dari 3 menit. Kalau sampai lewat dari 3 menit dan dia menutup jalan nafas secara penuh, maka dia akan mengalami henti nafas dan henti jantung yang sudah mengancam nyawa. Makanya kita harus bisa melakukan penanganan pembebasan jalan nafas pada orang yang mengalami tersedak atau choking. Kita harus belajar itu. Jadi kita minta bantuan, setelah kita minta bantuan, kita jangan nunggu. Karena banyak sekali mereka yang tersedak itu berakibat fatal, itu karena pada saat penanganannya, kalau dia minta tolong, maka dia menunggu sampai pertolongan datang, padahal 3 menit. Ya, 3 menit ini, penting sekali. Terus kemudian, kalau mereka pun punya kendaraan, terus kemudian dia menuju ke rumah sakit, unit gawat darurat misalnya, itu mulai dari kejadian sampai di perjalanan sampai ke rumah sakit, itu cenderung tidak melakukan apa-apa. Sedangkan lalu lintas di wilayah itu sekarang sangat-sangat mengerikan, macet yang tidak terduga, ada sesuatu, waktunya panjang. Seperti itu. Ya, jadi tetap kita harus minta bantuan, terus kemudian pada saat kita meminta bantuan, teman-teman, kita menggunakan handphone misalnya, melakukan minta bantuan menggunakan handphone, itu sebisa mungkin kita sudah berlatih, begitu terhubung, langsung gunakan loudspeaker-nya. Aktifkan loudspeaker, kita taruh di sekitar kita, sehingga kita bisa mendengar, dan kita bisa berkomunikasi dengan orang dispatchernya, dan kita masih tetap bisa melakukan pertolongan, dan sambil kita bisa bertanya, ini pasiennya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu ya. Jadi di teman-teman 119 itu sudah terbiasa melakukan arahan melalui handphone atau melalui komunikasi, jadi kita bisa tetap melakukan tindakan, berkomunikasi sambil dia itu kan tetap mengirimkan informasi untuk segera mengirimkan bantuan. Jadi on the way kita tetap bisa melakukan dan kita bisa bertanya kepada dispatch di 119. Jadi di beberapa daerah itu ada yang namanya Public Safety Center. Jadi kalau kita lihat ada ambulan PSC 119, nah itu punya Pemda yang memang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah PSC itu. Ya, tinggal kita nanti cari informasi betul-betul fungsi hanya sekedar ada. Nah, itu hal lain ya. Yang penting kita usaha dulu lakukan ini. Ya, minta bantuan itu sangat penting sekali. Waktunya sangat krusial. Setelah itu kita lakukan pemberian bantuan pertolongan pertama setelah kita melihat mengidentifikasi orang tersebut itu mengalami perdarahan atau tidak, orang tersebut mengalami henti jantung atau tidak, yang seperti disampaikan tadi. Kalau ada perdarahan yang banyak mengeluarkan darah, segera lakukan pengendalian perdarahan. Nanti ada contohnya sedikit, prakteknya kita lihat latihannya itu nanti di pertemuan berikutnya. Jadi kita berikan pertolongan pertama sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau kita lihat di situ itu menggunakan kayu yang dulu seingat saya waktu PMR namanya bidai. Nggak setiap rumah itu kan punya, gitu ya. Nah, itulah tadi yang saya bilang, nanti kalau kita mau latihan P3K, tolong siapkan penggaris, gitu ya. Atau nanti kita juga bisa menggunakan sapu, karena sapu itu bisa jadi bidai. Atau kalau seandainya tidak ada hal tersebut, tubuh si penderita itu juga dia menjadi bidai. Seperti itu. Ya, kita lakukan pertolongan pertamanya, terus kemudian setelah itu kita amankan, kemudian juga jaga privasinya, terus kemudian tetap jaga jalan nafas sambil kita menunggu bantuan. Nah, pada saat menunggu jalan nafas ini, menunggu bantuan ini, sebisa mungkin penderita tidak diberikan bantal di bawah kepalanya. Karena khawatirnya bila diberikan bantal terus kemudian dia tidak sadarkan diri, itu bisa menyebabkan tertutupnya jalan nafas. Kecuali kalau memang dia sudah sadar penuh dan kita memberikan
pengamatan atau pendampingan yang penuh. Boleh dikasih bantal bagi penderita yang sadar. Ya, kalau untuk yang tidak sadar, hindari penggunaan atau pemberian bantal di bawah kepala. Seperti itu. Ya, lanjut di slide berikutnya. Ini panduan awalnya seperti ini. Nah, ini kalau terjadi perdarahan keluar, ya kita Disaster Management Institute of Indonesia itu memperkenalkan ada sebuah akronim yang mudah-mudahan itu bisa diingat oleh teman-teman sekalian pada saat terjadi tertentu, yaitu tindakan untuk pengendalian perdarahan itu adalah tiban baju. Nah, ini yang nanti kita coba praktekkan di pertemuan akan datang, tiban baju. Apa tuh tiban baju? Ya, itu yang kita lihat di angka kedua, apa yang kita lakukan, yaitu langkah ketiga, itu lakukan tekan. Jadi yang pertama kali, kalau kita menolong orang lain, gunakan APD, kemudian minta bantuan, minta tolong, terus kemudian lakukan pemberian fisik, ada apa nih? Oh, di situ ada perdarahan. Ya kan, lakukan pemeriksaan fisik cepat. Loh, ada perdarahan tuh di situ. Kalau luka bisa diabaikan, karena luka itu tidak mengancam nyawa. Ya, justru perdarahan. Jadi tidak setiap luka itu kategorinya perdarahan. Tetapi kalau memang perdarahan itu udah pasti ada luka. Jadi ada luka-luka tertentu yang tidak perdarahan, hanya berdarah istilahnya, hanya berdarah. Jadi darah keluar, tapi dia tidak mengancam karena darahnya tidak banyak keluar. Nah, tiban baju itu apa? Yang pertama yang dilakukan adalah tekan. Tekan, kalau lukanya ada di sini, maka tekan di lukanya. Tekan di lukanya, kemudian tinggikan luka. Tinggikan dari apa? Tinggikan dari jantung si penderita. Ya, tinggikan, cukup tinggikan saja. Kita tahu posisi jantung di sini, kemudian kita tekan, angkat sedikit seperti ini. Jadi tidak harus ekstrim. Karena kalau ekstrim nanti membahayakan sekali. Kita pas begitu ada kaki yang berdarah nanti kita balikin gitu. Yang penting dia di atas jantung. Karena kalau seandainya yang terkena tungkai, pasiennya bisa diterlentangkan, terus kemudian kakinya bisa diangkat sedikit, kemudian sambil kita menekan, kemudian kita tinggikan. Setelah tinggikan, itu ada ban. Bannya apa? Kasih bantalan di atas lukanya. Bisa menggunakan kain, bisa menggunakan kaos, ya. Yang penting bersih. Tapi kalau memang kondisi mendadak, agak sedikit kotor karena baru dipakai, kaosnya itu baru dipakai kemarin gitu ya, terus agak kotor, nggak masalah. Yang penting tujuannya adalah perdarahan tersebut bisa terkendalikan. Terus kalau infeksi bagaimana? Nanti di pelayanan rumah sakit, dokternya akan memberikan obat untuk anti infeksinya, ya, bisa memberikan antiseptik dan seterusnya. Terus kemudian setelah itu kan baru tiban ya, tekan, tinggikan, kasih bantalan, kemudian kita balut, ya seperti yang ada di gambar. Setelah balut, kalau ada kasus pendarahan itu sebaiknya dirujuk ke rumah sakit atau instalasi kesehatan karena kemungkinan perlu ada penjahitan atau penyatuan dari kulit gitu ya, supaya nanti pas disatukan itu bisa kembali pulih. Karena kalau seandainya tidak, darah itu sudah berhenti dan itu didiamkan, memang nanti akan ada proses penyembuhan. Karena secara alami tubuh akan memberikan melakukan penyembuhan, tetapi akhirnya nanti akan ada yang namanya scar tissue, ya, jaringan parut. Nah, itu nanti akhirnya kurang bagus. Nah, ini adalah tindakannya. Jadi nanti bisa menggunakan apapun yang ada di rumah nih teman-teman. Ya, ayah bunda bisa menggunakan tadi itu sorban, bisa menggunakan jilbab, bisa menggunakan taplak meja, bisa menggunakan kaos, dan seterusnya. Hanya untuk kita melakukan pengendalian perdarahan. Jadi pada saat kita latihan tuh teman-teman, saya menghindari kalimat menghentikan perdarahan. Karena kita itu tidak mempunyai fasilitas untuk menghentikan perdarahan, cukup untuk mengendalikan. Jadi darahnya yang tadi banyak keluar, kalaupun kita sudah lakukan, itu paling tidak darahnya jadi sedikit yang keluar, tidak mengancam nyawa lagi. Seperti itu teman-teman tindakannya. Ya, tiban baju. Nanti di pertemuan yang akan datang kita ulas lagi gimana caranya menolong diri sendiri dan juga pada saat nanti kita memberikan pertolongan ke orang lain. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini kalau ada patah tulang di tungkai atas, ya, di tungkai atas itu bisa tindakannya itu ada akronim juga, namanya tak perlu tas babil. Kenapa tuh tak perlu tas babil gitu ya? Nanti kita bahas dulu.
sekarang kita bahas, jangan lupa kita gunakan APD, selamatkan, terus kemudian kalau ada perdarahan, kendalikan dulu. Jadi kalau patah tulang yang sudah bengkok segala macam itu ada perdarahan, maka perdarahan ini dulu yang harus kita kendalikan, bukan patah tulangnya. Karena patah tulang tidak mengancam nyawa, kecuali kalau patah tulangnya itu tadi menyebabkan perdarahan yang masif dan juga menekan area yang sangat vital, gitu ya. Nah, setelah itu, kalau ada lakukan pengendalian, kalau tidak ada langsung lakukan imobilisasi. Apa itu imobilisasi? Imobilisasi adalah cara kita untuk mencegah terjadinya pergerakan pada sendi-sendi atau bagian-bagian yang patah, baik itu disadari maupun tidak. Karena begitu patah, itu otot itu akan menarik. Otot itu punya kekuatan, sehingga dia ada pergerakan. Itu bisa membahayakan. Nah, tindakannya apa? Untuk imobilisasi itu adalah menghentikan sendi-sendi tersebut. Daerah sendi mana? Kalau untuk tungkai bawah, daerah yang kita matikan pergerakannya, jangan sampai dia bergerak, itu adalah tak perlu tas babil. Apa itu? Taknya itu adalah ketiak. Ketiak. Jadi ketiaknya itu kalau digambar itu kan diikat. Pakai kayu terus diikat. Ketiak. Kenapa? Karena pada saat kalau di bagian ketiaknya itu tidak diikat, maka bagian tulang belakang bisa bergerak. Itu menyebabkan sakit dan memperparah kondisi. Kemudian pernya itu apa? Ya, setelah ketiak, pernya apa? Per itu ternyata pergelangan kaki. Jadi imobilisasi ketiak, terus kemudian pergelangan kaki, kemudian lu-nya apa? Lututnya, ya, lutut, terus kemudian panggul, ya, terus kemudian bagian atas yang patah tulang dan bawah patahan itu kita ikat sehingga walaupun dia hanya paha yang patah, tetapi bagian yang tidak boleh bergerak itu mulai dari ketiak sampai pergelangan kaki. Karena kalau sampai dia banyak bergerak, selain itu menyebabkan rasa sakit, itu juga bisa memperparah. Patah tulang yang tadinya tidak menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan perdarahan, karena dia merobek pembuluh darah. Baik itu perdarahan keluar maupun perdarahan ke dalam. Yang perdarahan keluar kita lihat darahnya ngalir, tapi kalau perdarahan di dalam kita nggak tahu. Tahu-taunya sekitar situ bengkak dan berwarna biru, dan itu sama-sama mengancam nyawa, teman-teman. Ya, karena darah sama-sama keluar, ya. Kebiruan yang luas itu pun mengancam nyawa, ya. Setelah itu baru kita stabilkan, ya. Setelah kita stabilkan apa itu? Ya, kita berikan penenangan terhadap si penderita. Ya, terus kemudian kita ajak ngobrol, kita ajak bincang-bincang, itu juga salah satu menjaga kestabilan dari emosi misalnya, karena dia tidak takut. Dan pada saat kita memberikan pertolongan, teman-teman, ajak ngomong penderitanya, ya, ajak ngomong. Orang tua kita, anak kita yang mengalami masalah kesehatan ini, ajak ngomong supaya dia juga bisa teralihkan rasa sakitnya dan dia merasa nyaman ditolongnya. Tapi kalau kita nggak ngomong, kita lakukan saja, dia bingung nanti, ini lagi diapain saya, seperti itu. Ya, ini untuk tungkai atas. Di slide berikutnya, ya, slide berikutnya kita lihat, ini untuk tindakan ini, jari tangan, jari kaki, itu juga sering mengalami patah tulang kan. Misalnya pada saat naik motor hanya menggunakan sendal jepit, jatuh. Nah, tulang jari itu bisa patah. Ya, paling enggak bisa kelihatan bengkok gitu kan. Nah, itu penanganannya bagaimana? Nah, penanganannya adalah, kan kalau prinsipnya kalau ada patah tulang atau gangguan sendi, dia harus imobilisasi. Dia harus dihindari pergerakannya. Makanya, bagian yang patah itu kita satukan dengan bagian yang sehat. Nah, umpama jari telunjuknya ini yang patah atau bengkok gitu ya, karena dia sesuatu. Ini itu disatukan dengan jari yang sehat. Nah, kemudian kita kasih aja, entah itu lakban, entah gitu plester-plester, supaya dia tidak bergerak. Karena kalau seandainya kita tidak ikat, bilang jangan bergerak ya, itu tetap saja. Ada beberapa persyarafan di sini yang kalau dia bergerak itu mempengaruhi jari lain. Misalnya pada saat kita mau menggerakkan jari tengah, itu jari kelingking itu akan terpengaruh. Pada saat kita mau menggerakkan jari kelingking ini juga terpengaruh karena ada persyarafan bersama di sini, ya, untuk menggerakkan.
gitu ya, yang tengah gitu juga, dia pasti akan menggerakkan jari lain. Makanya dia disatukan. Kalau jari tengah yang patah itu bisa disatukan dengan telunjuk, bisa juga disatukan ke jari manis atau ketiga-tiganya. Terserah. Yang penting itu disatukan dengan bagian yang sehat sehingga dia tidak bergerak dan menyebabkan rasa sakit yang berlebihan. Nah, ini pada saat terjadinya kejadian sehari-hari maupun kejadian bencana seperti gempa bumi, itu kerap sekali terjadi kondisi seperti ini. Banjir pun pada saat kita melakukan evakuasi pun ketidakhati-hati bisa seperti ini, teman-teman. Ya, ini yang nantinya kita pelajari lebih dalam. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini kalau patah tulang lengan atas maupun lengan bawah, ya, kita bisa lakukan tindakan seperti ini. Saya contohkan ini menggunakan bandana, karena kebetulan di rumah saya waktu itu ada beberapa bandana, karena sering tugas keluar di lapangan, enak pakai bandana gitu ya. Dan ini memang anak saya yang saya jadikan model. Sekarang sudah besar, sudah SMA gitu ya, ini waktu SD. Nah, itu tindakannya itu tidak menggunakan bidai, tapi kita bisa melakukan imobilisasi pada tulang lengan. Karena kebetulan pada saat orang yang mengalami patah tulang di lengan atas maupun lengan bawah, secara refleks dia akan begini posisinya. Ya, dia akan posisikan seperti ini. Ya, dia pegang bagian bawah, terus kemudian dia tahan dan badannya membungkuk. Hampir seperti itu. Jarang ada yang patah itu sampai melengah-lengah, patah-patah itu. Paling pun kalau seandainya dia patah di sini dan sudah terumbang-ambing, dia pasti akan mencoba untuk megang seperti ini. Karena ini adalah posisi alamiah manusia untuk mengurangi rasa nyeri. Seperti itu, ya. Kalau udah posisinya seperti ini itu udah gampang. Tinggal dibikinkan gendongan, kemudian diikat. Selesai. Kenapa? Karena tubuh ini menjadi bidai. Dia tidak pada saat dia bergerak kan dia masih nempel. Si tulang yang ada di lengan ini nggak bergerak. Bahu mulai dari bahu, siku sampai pergelangan nggak bergerak. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari supaya kita bisa memberikan pertolongan kepada paling tidak diri kita dan juga keluarga kita. Sampai di sini dulu, Bang Abdi, untuk sesi ini mungkin ada tanya jawab terkait dengan pertolongan pertama, baik itu karena trauma atau ruda paksa dan juga pada sakit yang mendadak. Mohon izin untuk minum dulu tiba-tiba. Boleh. Wah, luar biasa, ini detail teman-teman. Jadi tidak hanya sesederhana yang kita bayangkan, ini wajib kita ikuti dan wajib kita tahu gitu ya. Baik, dibuka kembali untuk Bunda, Ayah semuanya yang ingin bertanya langsung share di Q&A atau bisa raise hands. Nah, sambil menunggu Kang Ujang, saya ada beberapa hal. Tadi kan disebut beberapa kali adalah perdarahan. Nah, beda perdarahan dan pendarahan itu apa? Ya, jadi gini, itu terminologi saja ya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang keluarnya darah itu adalah perdarahan, ada juga bilang pendarahan itu ini saja hanya perbedaan teknologi aja, karena bahasa Inggrisnya juga bleeding gitu kan, keluarnya darah gitu kan ya. Kalau kita bicara tentang ini apa namanya di kuliah medis itu memang ada perbedaannya, tetapi kita dalam hal pertolongan pertama tidak perlu kita bedakan nih Mas Abdi, ya Bang Abdi ya. Kita yang penting adanya darah keluar itu, baik darah keluar itu bisa kita sebut keluarnya darah dari pembuluh darah ya, itu adalah perdarahan. Terus kalau seandainya kita lihat ada kebiruan, itu berarti ada perdarahan, cuma di dalam. Kalau ada darah yang memancar keluar, itu berarti dia juga mengancam nyawa karena perdarahannya, darahnya keluar. Seperti itu, Bang Abdi. Oke. Baik, yuk Bapak Ibu silakan langsung bertanya karena kita punya ahlinya di sini, pengalamannya luar biasa, nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, ya. Masih kami tunggu. Nah, sambil menunggu, saya masih ada pertanyaan nih. Saya pernah lihat mungkin juga memang kejadian begitu ya di ketika terjebak di sekitar kita itu jenazah semua gitu. Padahal jenazah itu kan juga sangat berbahaya. Bagaimana ya menyelamatkan diri dari kondisi tersebut gitu? Gini, bila di sekitar kita jenazah semua dan jenazah itu juga masih baru, itu kita tidak perlu khawatir karena apalagi pada saat terjadi bencana, orang yang meninggal saat terjadi bencana
itu dia tidak menyebarkan penyakit, Ya. ya, tidak menyebarkan penyakit. Kalaupun saat ini adalah pandemi, ya, pandemi di sekitar terus terjadi bencana dan banyak, mudah-mudahan tidak gitu ya, terjadi bencana terus kemudian di sekitar kita juga banyak jenazah, selama dia masih baru dan kita tidak mendekati mereka, tidak menyentuh mereka, maka kita masih aman. Tapi kalau kita terpaksa harus menyentuh, maka nanti protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Kalaupun tidak, jenazah kita tinggalkan, itu juga tidak masalah, karena tujuan yang paling utama di saat terjadinya bencana adalah menyelamatkan mereka yang masih hidup. Nah, kalau seandainya sudah lama jenazah tersebut, nah ini memang harus segera dimakamkan. Untuk itulah kenapa teman-teman dalam manajemen bencana, pada saat terjadi bencana yang masif, banyak jenazah, itu perlakuan terhadap jenazah itu menjadi belakangan, tidak prioritas. Mungkin akan dilewati saja oleh teman-teman tim rescue, karena tim rescue nanti akan melakukan upaya penyelamatan mereka yang masih hidup. Seperti itu Bang Abdi. Jadi ya segera tinggalkan daerah itu, tetapi jangan khawatir, mereka tidak akan menularkan penyakit selama kita tidak ada kontak. Kalaupun masih kita terpaksa tadi ada kontak, misalnya tersentuh, maka segera bersihkan. Nah, di masa pandemik ini, kembali ke pertanyaan awal tadi, Bang Abdi, itu kita harus punya cadangan hand sanitizer dan antiseptik. Mohon maaf tuh, tadi tidak terulas. Itu kita harus punya, dan juga kita harus tahu bagaimana membuat cairan antiseptik dan hand sanitizer, sehingga pada saat darurat kita juga punya bahan-bahannya dan bisa menyiapkan hal tersebut. Begitu Bang Abdi. Baik, Kang Ujang, ada satu dari Ibu Indah di Jawa Timur. Pak, kalau terjadi pendarahan begitu ya, di otak, bagaimana ya first aid-nya? Oke, pendarahan di otak itu kan termasuk stroke ya, dia stroke. Nah ini kita tidak tahu apakah di dalam itu sudah terjadi perdarahan atau belum, ya. Yang kita tahu adalah ada beberapa gejala yang terjadinya gangguan di otak, baik itu perdarahan maupun sumbatan, yang disebut dengan stroke. Nah, itu kita bisa mengidentifikasinya kalau dia sadar, dia itu bisa senyum enggak? Kalau dia bisa senyum, apakah senyumannya itu simetris atau tidak? Ya, simetris atau tidak. Kalau seandainya dia senyumnya miring, padahal dia sudah berusaha, ini berarti ada sesuatu. Ya. Jadi ada sebuah singkatan yang namanya, yang biasa saya pakai itu adalah STAR. Jadi smile, kemudian T-nya itu talk, ajak bicara. Ajak bicara, nanti kita bisa lihat bahwa dia ini cadel atau enggak, kan salah satu gejala dari, tanda dan gejala dari stroke itu juga kan cadel. Terus kemudian angkat lengannya, diminta untuk mengangkat lengan kedua-duanya secara bersamaan, sehingga kita bisa lihat dia bisa ngangkat nggak. Kalau seandainya yang diangkat itu cuma satu, yang satu ketinggalan, ini berarti ada sesuatu juga. Apalagi setelah tadi kita melihat senyumannya yang bagian sini nggak bisa senyum gitu ya. Wah, ini berarti udah masuk ke tandanya gitu loh. Terus kemudian tadi juga sudah raise arm gitu ya, sudah diangkat. Nah, terus kemudian time itu apa? Kalau kita sudah menemui tanda-tanda itu, tidak akan banyak yang bisa kita lakukan kecuali segera kirim ke rumah sakit. Dan dalam proses kita mengirim ke rumah sakit pada orang yang mengalami perdarahan di otak atau stroke, baik itu sumbatan juga, itu adalah posisinya gunakan kendaraan apapun, baik itu jadi jangan tunggu ambulans, mobil yang ada bisa kita gunakan. Kalau motor memang agak susah, sepeda motor, ya. Nah, pada saat selama evakuasi itu kan terkadang dia mengeluarkan air liur, di sisi lain memang kita mungkin jijik, tapi apa boleh buat, ya. Bisa jadi itu keluarga kita sendiri, harus, ya kan, bisa jadi itu keluarga kita sendiri. Nah, air liur itu jangan ditahan, jadi keluarin aja terus. Paling kita kasih kain, kita taruh di sini biar nanti si kain ini bisa nampung air liurnya. Jadi jangan kita tahan supaya terus kita tutup gini mulutnya, jangan liur gitu kan, ini tambah bahaya gitu, jangan. Itu kenapa? Karena liur itu nanti bisa menghambat jalan nafas, dia bisa kembali ke belakang, bisa menghambat jalan nafas, dan itu bisa menyebabkan kefatalan. Padahal kasus stroke
bila tindakannya cepat, itu masih bisa tertolong. Nah, seperti itu tindakan untuk pertolongan yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa ngasih obat-obatan karena kita penolong pertama, terus kita nggak bisa melakukan apapun. Yang paling penting adalah time, waktu. Segera lakukan evakuasi ke fasilitas kesehatan. Levelnya sebisa mungkin itu adalah rumah sakit. Makanya identifikasi juga nih, kalau di keluarga kita ada yang punya potensi darah tinggi, kolesterol darah tinggi, di sekitar kita nih, rumah sakit mana yang mempunyai fasilitas untuk penanganan stroke. Seperti itu, Bang. Baik, berikutnya dari Bu Anissa, Pak. Apa yang kita lakukan jika terjebak di lift, misalnya liftnya mati dan kita sudah memencet tombol emergency, terutama stress manajemennya bagaimana? Oke, jadi gini, pada saat kita sudah naik, ambil fluid. Nah, pada saat kita terjebak di lift, kita sudah memberikan informasi. Yang perlu kita ketahui adalah bangunan-bangunan atau gedung-gedung bertingkat di Jakarta, di beberapa kota besar sekarang itu, liftnya itu sudah didesain safety-nya. Ya, sudah didesain safety-nya, baik itu keretanya, istilahnya kotaknya, maupun alurnya. Ya, itu sudah didesain. Kecuali kalau memang ada kegagalan desain, kita pernah lihat sampai dia jatuh gitu ya. Nah, untuk menenangkan diri, kita harus tetap percaya bahwa lift itu sudah didesain seaman mungkin dan bantuan segera datang. Percuma kita berteriak, habis-habisin suara, dia itu nanti akan membuat kita semakin panik juga. Kita pencet tombol, kita berkomunikasi. Kalau seandainya memang tidak ada balasan, diam saja dulu di situ. Kalau saya sih biasanya menggunakan kalung yang seperti ini ya. Mohon maaf teman-teman, kepada saat saya bertugas keluar rumah itu saya pakai kalung seperti ini ya. Kalung ini ada fluidnya, nah fluid inilah yang saya gunakan untuk menggantikan teriakannya saya. Dibandingkan saya berteriak itu lebih capek. Kalau CT fluid kan itu energi yang saya keluarkan nggak banyak. Fluid ya. apa aja ya? Nah, fluidnya itu punya persyaratan, ya, punya persyaratan yang perlu ayah bunda ketahui nih. Anak saya pun saya bekali dengan fluid, sama kalungnya juga. Keren. Kalau saya itu dan juga kalungnya ada namanya. Nanti kita bahas yang di sini. Nah, kita lihat, mohon maaf, mau di sini saya menunjukkan lubangnya itu minimal 2. Jadi dia punya chamber yang terpisah 2. Jangan cuma 1 lubang. Kalau kita pakai fluid biasa kan lubangnya cuma 1. Ya, ada juga yang lubangnya 3 dan itu lebih baik. Ya, minimal itu 3. Kenapa 3? Kita lihat lagi di sini, antara yang 1 lubang dengan lubang kedua itu panjangnya berbeda. Panjangnya berbeda, sehingga dia punya chamber yang berbeda juga. Nah, perbedaan panjang dan chamber ini menyebabkan frekuensi suara yang dikeluarkan itu berbeda. Yang hasilnya suara itu masih bisa terdengar, masih bisa menyebar dan bisa terdengar dibandingkan dengan yang lubangnya cuma 1. Itu begitu ada belokan-belokan sedikit dia langsung hilang. Tapi kalau yang chamber 2 gini, dia bisa terdengar. Nah, kemudian sudah pasti sebagai orang yang beriman berdoa, karena kekuatan doa itu sangat penting sekali. Banyak kejadian pada saat kita sudah dalam kondisi kritis, doa itu memantik orang lain atau memantik tim rescue supaya aware ke arah kita. Itu percaya saja, gitu ya. Terus kemudian handphone, alhamdulillah kalau seandainya masih punya sinyal, ya masih bisa dapat sinyal, segera kirimkan informasi ke keluarga atau ke kerabat atau ke gawat darurat, ke pelayanan 112 kalau di Jakarta, beritahukan kalau saya ada di sini, dan terjepit. Lakukan sebisanya, secepatnya. Oleh karena itu, Bang Abdi dan teman-teman ayah bunda sekalian, update status pada saat darurat itu tidak haram. Betul. Ya, update status pada saat terjadi gempa itu tidak haram, itu boleh. Yang tidak boleh adalah live streaming. Live streamingnya jangan sampai mereka lagi pada tadi tuh kita kan belajar sujud, berlindung, dan itu kita bikin. Ini di kantor saya sedang melakukan
sedang terjadi gempa, ini teman-teman saya tuh, lihat tuh, lagi pada melakukan ini, ya, terus kemudian terjadi sesuatu, kita bisa cedera juga. Atau pada saat evakuasi lewat tangga, ya, lihat teman-teman, baru aja terjadi gempa, proses evakuasi itu menghambat, karena nggak mungkin kita bisa jalan dengan baik pada saat itu. Jadi update status boleh dan itu bisa menyelamatkan. Pengalaman saya di hotel Balaroa itu sempat terjadi ada komunikasi sehingga tim penyelamat tahu bahwa di dalam itu ada orang yang masih terjebak. Kebetulan waktu itu dia menghubungi istrinya dan istrinya langsung menghubungi Basarnas karena Basarnas langsung turun di sana. Ada informasi masih bisa ditangani, walaupun akhirnya mohon maaf karena waktunya sudah lama. Paling tidak itu memberikan contoh bahwa update status, memberitahukan informasi pada masa-masa awal itu sangat penting sekali, Bang Abdi. Iya. Kalau untuk peluit tadi bisa dibeli di mana ya, Kang? Kalau peluitnya yang model begini itu biasanya ada di toko-toko outdoor. Oh, buat camping gitu-gitu ya? Buat camping atau taktikal. Kalau taktikal itu yang model-model tentaraan gitu ya. Betul, yang pecinta-pecinta tentaraan taktikal itu juga ada ya, yang seperti ini. Wah, baik, luar biasa, Kang Ujang, informasinya sangat komplit dan akan lebih detail lagi. Bapak, Ibu, Bunda, Ayah, semuanya bisa ikuti pelatihan yang akan kita selenggarakan pada Desember, tanggal 6, 12, dan juga 13 Desember. Ya, itu sudah di share langsung. Kelasnya jam 9 pagi, manajemen bencana. Sesi pertama adalah 6 Desember yang harus dilakukan bila terjadi bencana alam. Sesi kedua adalah 12 Desember 2020, tindakan pertolongan pertama di dalam rumah. Yang ketiga adalah sesi yuk jadi keluarga siaga. Ini sangat penting, bagaimana membuat perencanaan dan keadaan darurat di rumah. 70.000, tetapi kita punya promo hari ini saja. Silahkan langsung hubungin link yang sudah kami share di chat ya, Ayah Bunda. Ini sangat penting ya, itu dia, di chat kembali, di share kembali ya. Baik, jadi Kang Ujang, kalau terkait dengan permasalahan di sesi pemaparan yang pertama dan kedua nih, jadi solusi yang penting buat kita semuanya apa ini? Ya, solusi yang penting buat kita adalah kita harus siap, kita harus siaga di rumah dan individu kita sendiri ya. Kita bisa lihat, kita share mungkin di slide saya, mungkin itu bisa jadi acuan teman-teman, silakan. Jadi kita harus siap, siaga, dan juga punya keterampilan untuk siap dan siaga tersebut ya. Di slide ini bisa kita lihat apa saja sih yang harus kita siapkan gitu ya sambil menunggu. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalung. Ini kalau angkatan saya kelahiran 70-an 60-an nih sering lihat film ini, lihat kalung ini dipakai sama tentara Amerika yang perang Vietnam. Nah, sekarang ini banyak kita gunakan itu untuk identitas diri nih Bang Abdi. Oh gitu, jadi kita tulis nama sih itu? Ya, di sini bisa kita tulis nama, ya, kita bisa tulis nama kita, terus kemudian juga nomor telepon yang mudah dihubungi. Ya, contohnya nomor telepon yang mudah dihubungi, terus kemudian juga nomor yang mudah dihubungi itu jangan nomor kita sendiri Bang Abdi. Saya pernah mengalami juga kasus pada saat saya memberikan pertolongan pertama, di situ ada ada nomor telepon, pas dihubungi kita kontak dia, ternyata itu handphonenya sendiri. Jadi kita agak sulit untuk komunikasi. Seharusnya itu yang kita cantumkan di situ adalah anggota keluarga kita yang kebetulan memang yang suami itu nomor istrinya, yang istri itu nomor suaminya gitu ya. Jadi bisa saling tolong dan kita juga bisa jaga jangan sampai kita nantinya kehilangan komunikasi. Jadi harus anak-anak pun itu saya bekali dengan kalung seperti ini. Ya, jadi ada nomornya, ada namanya gitu ya, nama panggilan orang tua itu sangat penting sekali sehingga di saat darurat ini bisa jadi alat komunikasi. Gitu, ternyata nggak hanya tas ya, ternyata kita juga harus punya identitas yang harus disertakan gitu ya. Iya, betul. Nah, baik. Kang Ujang, berarti kita pengen closing statement yang
mungkin bisa buat kita semuanya supaya lebih aware dan lain sebagainya. Silakan Ustaz, Kang Ujang. Keselamatan dan keamanan, baik itu di saat bencana maupun di sehari-hari, itu berawal dari kita. Dari kita bisa melakukan tindakan yang aman, menghindari risiko-risiko terjadinya kecelakaan maupun bencana, dan untuk mendapatkan kepengetahuan dan keterampilan hal itu semua kita harus berlatih. Baik itu berlatih secara formal maupun non formal. Karena dengan berlatih itu akan ada yang memandu, ada teman diskusi sehingga kita tidak salah persepsi. Ya. Sehingga belajar, simulasi bersama keluarga, amankan keluarga sehingga kita bisa menyelamatkan anggota keluarga yang tercinta dan kita bisa menyelamatkan orang lain. Mari kita belajar karena orang yang beruntung adalah orang yang siap dan siaga. Seperti itu aja Bang Abdi, closing statement dari saya. Semoga membawa keberkahan bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ujang Dede Lasmana, luar biasa. Jadi terkait dengan tadi pelatihan dan mencari ilmu, teman-teman, di Bapak Ibu, Bunda, Ayah, kami persilakan segera mendaftar. Linknya sudah kami terakan di sana dan juga jangan sampai terlewatkan kelas Desember pada tanggal 6, 12, dan 13. Jamnya 9 pagi ya, atau nanti silahkan langsung hubungi CP yang sudah kami share. Ini sangat penting dan kita juga bisa share juga ke lingkungan kita ya. Ini dia, di share kembali. Sesi pertama adalah yang harus dilakukan bila terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Sesi kedua 12 Desember 2020, tindakan pertolongan pertama di dalam rumah, perdarahan, patah tulang, dan luka bakar. Sesi ketiga 13 Desember 2020, yuk jadi keluarga siaga, membuat perencanaan untuk keadaan darurat di rumah. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama ikuti bersama acara kita pada pagi hari ini sangat penting. Sekali lagi kami sangat mengharapkan teman-teman semua ayah karena ini akan sangat membantu kita dan juga lingkungan kita tentunya. Baik, untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yaitu ACT for Humanity, DMII Official, Khalif.IDN ya. Raise your child, raise yourself. Kali mengajak Anda, ayah bunda, menyiapkan generasi dan peradaban yang lebih baik dengan cara menguatkan fitrah orang tua sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Saat ini Khalif mengadakan kegiatan webinar parenting, keimanan, kesehatan, dan aspek fitrah manusia lainnya. Khalif juga membuka kelas konsultasi online dengan pakar dan praktisi pendidikan, keluarga, kesehatan, dan lainnya. Nantikan launching aplikasi Khalif segera. Ikuti sosial media Khalif di www.instagram.com. Cari langsung Khalif.IDN ya, Khalif.IDN atau di Facebook Khalif.IDN juga ya. Baik Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi insya Allah di pertemuan dan juga kita bisa lebih dekat lagi. Silakan follow Instagram kita masing-masing dan kita akan bisa sharing di sana. Terima kasih, saya Iwan Abdi mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah menyelenggarakan dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.